Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mendoakan semoga Bapak Ibu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berasal dari sekitar Masjid Al-Jabbar maupun yang dari jauh. Semoga perjalanan menuju sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabbar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini banyak tantangannya. Ada orang yang berjalan di malam hari kena rampok, berjalan di malam hari kena juga musibah, kecelakaan dan sebagainya. Ada juga yang kehilangan jiwanya. Kita melihat di media televisi, media sosial, banyak sekali orang yang mendapat musibah. Bahkan ada orang yang dibunuh, ada orang yang dilukai, ada orang yang ditipu, dan ada orang yang diambil hartanya dengan secara zalim. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menyampaikan tips Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari musibah-musibah itu, baik musibah terhadap diri kita, badan kita, maupun harta kita, terhindar dari musibah juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan periwayat sahabat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqillah wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala." Jadi Bapak Ibu, dalam hadis ini ada 4 ini tips, kalau kita penuhi, kata Rasulullah, terhindar kita dari yang saya sampaikan tadi. Kita artikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku disuruh untuk memerangi semua orang, siapa saja, sampai dia bersahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimus shalah, dia mendirikan salat. Yang ketiga, wa yu'tuz zakah, dia membayar zakat. Lalu kata Rasulullah, kalau
mereka sudah melakukan 3 hal itu, saya ulang, kalau mereka sudah melakukan 3 hal itu, asamu minni dima'ahum, terjaga darah mereka. Asamu minni dima'ahum, terjaga darah mereka dariku. Wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqillah, kecuali hak-hak Allah yang lainnya, maka itu perhitungannya sesuai dengan syariat Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di awal ayat ini seolah-olah hadisnya agak radikal ini. Kok kita disuruh, saya disuruh kata Rasulullah, perangi itu yang tidak mau masuk Islam. Ini kan saat ini itu rasanya memaksakan agama kepada agama orang lain. Kalau kita lihat ke dalam kamus bahasa Arab, qatala, yuqatilu, muqatalatan, itu berasal dari kata qatala, qaf, ta, dan lam. Bermakna 2, bahkan 3. Yang pertama al-imatah, memang artinya itu imatah, mematikan. Lalu yang kedua al-izlal, izlal itu mengucilkan artinya. Dan yang ketiga al-jihad atau al-harb, yaitu bersungguh-sungguh memerangi. Maka dengan makna ini sebetulnya bisa kita artikan 3. Kalau orangnya dia membangkang, memerangi Islam, maka kita wajib berperang. Tetapi kalau dia baik Muslim atau kalau dia kafir tapi dia tunduk kepada Islam, maka pakai yang kedua. Arahkan dia untuk tunduk dan patuh. Tapi kalau dia Muslim lalu dia tidak patuh, maka ini yang menjadi ranah kita. Bersungguh-sungguhlah mengajak dia. Jadi Rasulullah betapa bersungguh-sungguh, maka ulama-ulama mewarisi apa yang sudah digoreskan oleh Rasulullah. Bersungguh-sungguhlah ajak saudaramu itu untuk memenuhi 3 yang tadi. Bertauhid kepada Allah, beribadah dengan salat, kemudian berhablum minan nas dengan akhlak karimahnya. Kan itu terjemahan ke bawahnya. Kalau syahadat itu tauhid, kalau salat itu ya ibadahnya, kalau zakat itu akhlaknya. Bagaimana kalian berhubungan, bermuamalah dengan sesama manusia dengan akhlakul karimah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau 3 ini yaitu tauhid, ibadah, akhlak karimah dipenuhi, asamu minni dima'ahum, terjaga darah mereka. Kalau kita terjemahinnya, tidak akan dilukai orang, tidak kecelakaan, tidak tertumpah darahnya, tidak apes, tidak dizolimi orang. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amwalahum, harta juga terjaga. Mobil tidak hilang, uang tidak hilang, anak tidak hilang, istri tidak hilang, kesehatan tidak hilang. Bukankah masalah kita selama ini kita sangat resah kalau tadi motor sudah dikunci dengan betul apa belum? Kadang kita sholat, parkiran kita ingat, kita tidak tenang. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuhi yang 3 itu, aman badan kita, aman harta kita.
Yang keempat adalah kata Rasulullah, illa bihaqqillah, kecuali hak-hak Allah. Hak-hak Allah itu terjemahannya adalah, ya kalau Bapak harus bersedekah, Bapak juga tidak boleh bermaksiat, Ibu juga tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu karena terjemahan yang tiga di awal, tauhid, ibadah, dan hablum minan nas, itu adalah yang pokok. Terjemahan kesananya banyak hal-hal yang harus kita penuhi. Jadi kalau empat hal ini sudah kita lakukan, tenanglah jiwa. Tidak usah takut berjalan atau pergi kemana saja akan celaka atau akan dizolimi orang. Kita dengar berita belakangan ini ada orang ngejar mobil rentalnya malah dibakar dan dibunuh. Maka kalau dilihat dari sisi yang lain, sebetulnya apa dari empat hal ini yang juga menjadi PR dia gitu. Yang kenapa dia menjadi orang yang tidak aman di ma'uha, darahnya itu malah hilang, hartanya hilang sekalian. Dan juga kalau kita lihat kepada orang yang membunuh, apa yang tidak dia lakukan dari empat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, sehingga dia harus membunuh orang. Jadi kalau kita ambil intinya adalah, kalau Bapak Ibu bertauhid dengan baik dan kuat, artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu tidak bisa diucapkan saja, Pak. Harus riyadhah, latihan. Bapak pergi ke Al-Jabbar, bertemu apa saja mulai dari jalan sampai ke saf ini, Bapak melihat Allah enggak di dalam kejadian-kejadian itu? Melihat jalan begitu lengang karena subuh, betapa Allah mengganti atau membuat giliran. Kalau siang ramai, malam jadi sepi. Itu lihatlah betapa Allah mengatur itu. Itu riyadhah tauhid, Pak. Melihat Allah dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ketepatan diizinkan oleh Allah lewat dalam pandangan mata kita, lewat dalam pikiran yang bisa kita analisa, dan juga dari arkan tubuh kita yang bisa kita rasa. Maka kalau itu dilakukan, riyadhah tauhid selesai. Yang kedua, ibadah. Ibadah juga penuhi secara khidmat dan khusyuk, minimal dengan cara pelajari setiap gerakan bacaan sehingga paham sedetail-detailnya. Jangan berhenti, terus baca, terus lakukan. Jangan kalau selama ini sudah melakukan gerakan ini lalu dapat hadis, dapat pelajaran baru, tidak mau berubah. Nah, kita ini dituntut oleh Allah prosesnya. Dan dari ibadah dan tauhid itu bisa dicek, Pak, apakah kita ini sudah lembut terhadap orang lain, sudah punya sikap akhlakul karimah bagi yang lain. Kalau kita masih susah senyum, kalau kita masih julid, masih berprasangka buruk daripada prasangka baik, cepat-cepat, Pak, dicek yang dua lagi. Dan harus rela ketika Allah mengambil haknya dari kita. Pikiran yang harus muncul dalam riyadhahnya adalah, oh ya, sudah selesai harta itu bersama saya, dia melanjutkan perannya bersama orang lain. Kalau Bapak kehilangan sesuatu umpamanya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percaya sama kata Rasulullah ini. Kata Rasulullah, asomu minni dima'ahum wa amwalahum. Terjaga badan mereka,
terjaga juga harta mereka, syaratnya yang 4 tadi, tinggal diamalkan, berakidah yang betul, salat yang khusyuk, kemudian berakhlak karimah dalam melangkah di dunia ini. Itu saja barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mangga tips dari Rasulullah ini kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.